Kalau berkunjung ke daerah Puncak di Jawa Barat, kita banyak menjumpai jajanan tradisional yang bernama kue gemblong ini. Kue gemblong memang merupakan salah satu oleh-oleh khas yang biasa dibeli orang kalau berkunjung ke daerah Puncak di Jawa Barat. Rasanya manis dan legit. Bukan hanya di Jawa Barat, kue gemblong ini juga dikenal di daerah-daerah lain di Indonesia meskipun dengan nama yang berbeda. Misalnya di Jawa Timur dikenal dengan nama kue getas, ini mirip dengan di Malaysia, namanya juga kuih getas, dan di daerah lain ada yang menyebut kue teripang, di Makassar disebut taripang. Meskipun tinggal di Belanda, tapi kadang-kadang kangen juga ingin menikmati jajanan tradisional Indonesia. Jadi saya akan membuat jajanan yang populer ini. Nah, saya akan membuat kue gemblong atau kue getas atau kue teripang atau taripang ini. Tapi sebelumnya saya berkunjung ke tempat ini dulu ya. Halo teman-teman, welcome to Rotterdam. Ini di belakang saya masjid terbesar di Belanda yang terletak di tengah-tengah kota Rotterdam. Untuk ukuran Indonesia, negara besar berpenduduk 270 juta jiwa dengan mayoritas muslim, masjid ini tidak bisa dikatakan besar. Tapi untuk negeri kecil seperti Belanda, penduduknya hanya 17 juta lebih dan penduduk muslimnya bukan mayoritas, maka masjid 3 lantai ini termasuk besar dan memang dikenal sebagai masjid terbesar di Belanda. Jika di Indonesia, salah satu masjid terbesarnya yaitu Istiqlal dirancang oleh arsitek non-muslim asal Sumatera Utara bernama Frederik Silaban. Begitu pula masjid terbesar di Belanda ini dirancang oleh arsitek Belanda non-muslim bernama Wilfried van Winden. Beberapa detail dari masjid ini, misalnya bentuk mihrab, kubah, dan menaranya terinspirasi dari Masjid Nabawi di Madinah, meskipun tidak semegah masjid di Madinah. Saya sempat melihat ruang di dalamnya, tapi saya tidak memvideokan lantai 1 tempat sholat karena ada sejumlah jemaah yang sedang sholat. Jadi saya melihat lantai 2 dan lantai 3. Ini adalah ruang rapat bagi pengurus masjid. Ini ruang perpustakaan. Nah, sudah cukup melihat-lihatnya, sekarang waktunya pulang. Kue gemblong atau kue getas atau kue teripang atau taripang ini biasa dibuat dengan variasi tepung ketan putih atau tepung ketan hitam. Bagian luarnya dibaluri dengan karamel gula putih atau gula Jawa. Nah, berikut ini cara saya membuat kue gemblong atau kue getas atau kue teripang atau taripang ini. Rasanya bikin nagih, legit, dan manis. Ikuti terus videonya ya. Ini bahan-bahan untuk membuat sekitar 20 potong kue gemblong. Pertama-tama saya mencampur tepung ketan 300 gram dengan tepung beras 50 gram.
Kemudian parutan kelapa setengah tua 200 gram. Kemudian dibubuhi garam 1 sendok teh. Campuran ini kemudian saya aduk merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian tuangkan santan hangat, dituang sedikit demi sedikit, lalu diaduk rata. Tuangkan santan lagi, lalu diaduk lagi, lanjutkan sampai santannya habis dan adonan ini tercampur rata. Setelah tercampur merata dengan tangan yang bersih, sudah dicuci, kemudian adonan ini saya uleni. Diuleni sampai kalis. Nah, adonan ini sudah kalis, sudah padat, tidak lagi lengket di tangan dan tidak lengket di wadah. Artinya adonan ini siap untuk dibentuk. Sekarang akan saya bentuk. Ambil secuil adonan beratnya kira-kira 40 gram. Lalu dibulatkan, kemudian dibentuk menjadi lonjong, lalu dipipihkan. Ukurannya kira-kira 4 x 7 cm dan tebalnya kira-kira 1 cm. Tentu saja juga bisa membuat bentuk lain dan ukuran lain. Adonan yang sudah dibentuk ini kemudian siap untuk digoreng. Panaskan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, jangan gunakan api besar agar kuenya tidak pecah. Gunakan api sedang cenderung kecil, atau kalau kuenya terlihat pecah, itu artinya apinya harus lebih dikecilkan lagi. Goreng hingga matang atau kedua sisinya berwarna emas kecoklatan, lalu tiriskan. Kemudian saya membuat lapisan gulanya. Di panci yang sudah dipanaskan, saya masukkan gula merah, gula putih, daun pandan, dan air matang. Terus diaduk hingga larutan gula ini menyusut dan mengental. Ini saya mengaduk dengan menggunakan bahan silikon yang tahan panas. Jangan ditinggal, terus diaduk sampai teksturnya kental. Kalau larutan gulanya sudah mengental, keluarkan daun pandannya, lalu masukkan kue gemblongnya. Aduk kuenya hingga seluruh permukaan kue terbalut oleh lapisan gula. Setelah terus diaduk, larutan gulanya menyusut, apinya tidak perlu dimatikan. Dikecilkan api paling kecil, lalu adukannya akan terasa berat. Kemudian larutan gulanya berubah menjadi karamel yang mengeras. Ini artinya kue gemblong ini sudah bisa diangkat. Ditunggu sampai lapisan gulanya tidak lagi terlalu panas. Selanjutnya kue gemblong siap untuk dinikmati bersama kopi atau teh hangat. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.